Indonesia adalah salah satu negara terluas di dunia. Karena luasnya wilayah Indonesia, maka dibutuhkan pasukan elit khusus yang dapat menjaga kedaulatan negeri ini. Pasukan elit khusus Indonesia ternyata tidak kalah dengan pasukan asing dan bikin ngeri. Sepak terjang pasukan khusus ini sangat disegani militer negara lain. Sejumlah misi khusus berhasil mereka emban dengan sangat gemilang. Berikut pasukan elit khusus Indonesia dan sepak terjangnya. Namun sebelum kita masuk di pasukan elit khusus yang pertama, marilah bersama-sama kita membangun channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari kami. Batalion Raider. Batalion yang sudah ada sejak 23 Maret 1953 ini awalnya adalah Batalion 454 yang sejak dulu sudah dikenal sebagai satuan elit setingkat pasukan komando. Sebagai unit penindak, satuan ini memiliki kemampuan setara 3 batalion infanteri biasa. Kemampuan yang harus dimiliki adalah perang modern, anti-gerilya, dan anti-teror. Kopassus. Diketahui, Kopassus dibentuk pada 16 April 1952. Melalui instruksi Panglima Tentara dan Teritorial 3, dibentuklah Kesatuan Komando Teritorial 3 yang menjadi cikal bakal Korps Baret Merah. Anggota Kopassus dituntut mempunyai skill khusus seperti bergerak cepat di setiap medan, ahli menembak dengan tepat, anti-teror, dan pengintai. Operasi perang militer dengan intelijen khusus dan menghancurkan logistik musuh adalah tugas utamanya. Selain itu, anggota Kopassus juga berperan sebagai pengamanan VVIP, SAR khusus, dan perbantuan Polri. SAT 81 Gultor. SAT 81 Gultor didirikan pada 30 Juni 1982. Satuan 81 penanggulangan teror ini pertama kali dikomandoi oleh Mayor Infanteri Luhut Binsar Panjaitan dan wakilnya Kapten Infanteri Prabowo Subianto. SAT 81 Gultor adalah bagian dari TNI Angkatan Darat yang khusus menanggulangi teror, perang kota, intelijen, dan kontra-intelijen. Jumlah personil maupun persenjataan yang digunakan sangat dirahasiakan. Visi dan misi satuan ini sama dengan moto mereka, yaitu tidak diketahui, tidak terdengar, dan tidak terlihat. Kopaska. Komando Pasukan Katak atau Kopaska TNI Angkatan Laut dibentuk pada tanggal 31 Maret 1962 oleh Presiden Soekarno. Satuan Kopaska ini dulunya dibentuk untuk menyelesaikan masalah Irian Jaya, Papua. Tugas dari satuan yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Laut adalah operasi perebutan pantai, operasi pendaratan amfibi, penghancuran instalasi bawah air, penyerbuan kapal, dan pangkalan musuh. Yontaifib. Batalion Intai Amfibi atau Yontaifib merupakan satuan elit yang dimiliki TNI Angkatan Laut. Pasukan khusus ini didirikan 13 Maret 1961 dengan nama awal Komando Intai Para Amfibi atau KIPAM. Batalion Intai Amfibi adalah satuan elit dari Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Pasukan yang mempunyai semboyan Maya Netra, Yamadipati, bergerak cepat, rahasia, dan mematikan ini memiliki spesialisasi operasi pengintaian amfibi. Denjaka. Setiap matra memiliki pasukan elit tersendiri. TNI Angkatan Laut misalnya memiliki pasukan elit yang bernama Detasemen Jala Mengkara atau Denjaka. Detasemen ini didirikan pada 12 November 1984.
Meskipun tugas pokok Denjaka menjaga keamanan di laut, unit ini bisa ditugaskan di mana saja, seperti di darat maupun di udara. Tugas pokok Satuan Gabungan Kopaska dan Jontafif ini adalah operasi anti-teror, anti-sabotase, dan operasi rahasia di laut yang tidak terdeteksi oleh musuh. Paskas. Sejarah Paskas hampir setua Republik Indonesia sendiri. Pada tanggal 12 Februari 1946. Paskas atau Baret Jingga adalah bagian dari Satuan TNI Angkatan Udara. Pasukan pemukul yang siap diterjunkan di segala medan, baik di kota, hutan, rawa, laut, sungai adalah tugas dari Paskas. Pasukan ini mempunyai tugas tambahan yang tidak dimiliki oleh pasukan lain. Tugas tersebut seperti operasi pembentukan dan pengoperasian pangkalan udara seperti perebutan dan pertahanan pangkalan. Selain itu, Paskas juga bertugas mempersiapkan pendaratan pesawat dan penerjunan pasukan. Denbravo 90. Satuan ini dikukuhkan pada tanggal 16 September 1990 oleh Marsekal TNI Hanafi Asnan. Satuan TNI Angkatan Udara ini bertugas melaksanakan operasi intelijen, melumpuhkan instalasi lawan, mendukung operasi udara, anti-teror, dan pembajakan udara. Denharin. Detasemen Harimau Indonesia atau disingkat Denharin menjadi pasukan khusus Indonesia yang ditakuti di seluruh dunia. Keberadaan pasukan ini sangat rahasia. Tidak ada yang tahu siapa anggotanya dan di mana mereka. Saking rahasianya, antar personilnya saja tidak saling mengenal nama dan latar belakang. Denharin dibentuk pada tahun 1986. Anggota Denharin diseleksi dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian. Densus 88. Satuan ini sejak mula dirintis oleh Kombes Pol Goresmere Jenderal Asar Flores Pelosok Timur Indonesia yang kemudian diresmikan oleh Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Firman Gani pada tanggal 26 Agustus 2004. Kesatuan ini merupakan unit anti-teror yang bertugas menanggulangi terorisme mulai dari penyanderaan hingga ancaman bom. Personil dari kesatuan ini diperkirakan hingga 400 personil yang meliputi ahli penjinak bom, ahli investigasi, dan ahli penembak jitu. Nah, itulah 10 pasukan elit khusus milik Indonesia yang dilatih secara khusus dan memiliki keahlian khusus dengan pendidikan militer yang lebih disiplin, lebih baik dan lebih keras yang menghasilkan pasukan yang luar biasa yang ditakuti oleh negara lain. Demikian, semoga video ini bermanfaat.